Yogyakarta memang selalu ngangenin. Apalagi ditambah keramahan masyarakatnya menjadikan daerah ini kian istimewa. Tidak pernah ada kata bosan tiap kali bicara tentang liburan ke Yogyakarta. Selamat datang di Jogja. Jogja itu memang indah dan katanya Jogja gak pernah salah. Karena memang kaya dengan budayanya, budaya keraton Jawa yang dekat nih sama kehidupan masyarakatnya. Dan kali ini, seputar Indonesia bersama saya Anton Pradana, kita akan melihat keindahan alam dan juga budaya di Yogyakarta. Dan jangan lupa kulinernya. Siapa yang tidak kenal dengan kota yang satu ini? Yogyakarta, sebuah daerah istimewa yang sangat melekat akan nilai-nilai budaya dan adat istiadatnya. Daerah istimewa Yogyakarta terdiri dari beberapa wilayah. Pertama, kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi. Kedua, Kabupaten Sleman. Ketiga, Kabupaten Bantul. Keempat, Kabupaten Kulon Progo. Dan yang kelima, ini daerah yang akan kita jelajahi, Gunung Kidul. Hai pemirsa, tadi habis jalan-jalan tuh di area Tugu. Nah, sekarang sudah sampai di titik 0 km Yogyakarta. Memang luar biasa Jogja itu ya. Indah, orangnya ramah, budayanya kental banget. Dan habis ini saya akan lanjut lagi menikmati pesona alamnya Jogja di area Gunung Kidul. Gimana, mau ikut nggak? Kita bisa menikmati kulineran, budayanya lebih dekat lagi. Kalau gitu ikutin saya ya. Tapi hari ini saya mau istirahat dulu. Kita lanjut lagi besok. Gunung Kidul sebuah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki kekayaan alam serta budaya potensial yang kian digemari. Berbeda dengan 4 kabupaten daerah istimewa Yogyakarta lainnya, Gunung Kidul merupakan perbukitan kapur tandus yang sering dilanda kekeringan. Tidak sulit untuk menuju wilayah Gunung Kidul dari arah Jogja. Memakan waktu 1 jam menggunakan mobil, akses jalan menuju Gunung Kidul cukup mudah. Perjalanan saya awali di Kampung Pitu yang terletak di Pedukuhan Ngelanggeran Wetan, Kalurahan Ngelanggeran, Kapanewon Patuk, Gunung Kidul. Di sini ada satu desa yang cukup unik nih pemirsa. Di kampung ini sejak dulu hanya boleh dihuni 7 kepala keluarga, tidak kurang, tidak lebih. Rupanya tradisi sakral ini memang sengaja terus dipertahankan sesuai tradisi leluhur. Nah, biar lebih jelas, saya mau tanya-tanya ke Pak Yatnerejo selaku sesepuh di kampung ini. Jadi asal mulane lenjane kampung iki soalnya penduduk kene iki sing kerasan betah kayak asal mula ngantos tuwa ki ya mung 7 kakak. Iki maksude. To nek sing apa ning kene iki sing dadi penduduk kene iki ora tahan ngono sepisan ora tahan ping pindhone padha karo ora dicocoki karo sing mbaursa ing tlaga Guyan kene tetep ora kerasan.
Kuwi dadi maksude ledo ora kerasan iki mergane le golek ekonomi iki luwih rekoso. Ping pindhone isih mapane desane iki desa isih rada sakral. Warga Kampung Pitu rata-rata memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Biasanya di sekitar rumah warga ada kandang ternak seperti sapi, ayam, ataupun kambing. Meski sedikit terpencil, namun listrik sudah masuk ke Kampung Pitu. Saya benar-benar takjub dengan kehidupan warga Kampung Pitu yang begitu tenang dan bersahaja. Masih dalam kawasan Ngelanggeran, ada lagi nih spot seru yang wajib didatengin. Ini dia, Gunung Api Purba. Jadi, kenapa dinamakan Gunung Api Purba? Karena memang sudah berupa fosil gunung berapi, alias sudah tidak aktif lagi. Dengan luas 48 hektar, keindahannya sudah nggak diragukan lagi. Saya jadi makin nggak sabar nih untuk menikmati keindahan puncak Gunung Api Purba. Nah, sebelum saya trekking sampai ke puncak Gunung Api Purba, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan salah satu guide yang sudah siap saya ajak menjelajah Gunung Api Purba. Wah, halo Pak. Selamat pagi, apa kabar nih Pak? Jadi lagi ya? Jadi Oke, dong. siap ya? Siap. Oke, sip. Pak, ini rencananya kita berarti mau berangkat kemana dulu? Kita ke Gunung Purba dulu, kita diawali dari perjalanan dari bawah dari pendopo setelah parkir loket dari pendopo Joglo Kalisung dan ini mulai trekking menuju ke pos 1. Oke, nah biasanya kalau di sini Pak, apa yang jadi favorit wisatawan? Biasanya dia mengejar momen sunset camping. Camping. Kalau yang suka trekking, selain suka trekking dia camping. Oh, ada banyak sekali spot-spot jalur campingnya Mas. Oh gitu. Nah biasanya paling rame di sini itu waktu kapan Pak? Hari-hari apa? Weekend. Sebelum memulai pendakian, jangan lupa untuk membeli tiket masuknya dulu pemirsa. Mbak, kalau misalnya tiket untuk domestiknya berapa? Oh ini 15.000 ya, siangnya. Sip. Terima kasih Mbak. Ternyata Gunung Api Purba ini pernah aktif pada 60 tahun yang lalu. Wah, udah lumayan lama ya. Tapi sekarang gunung ini sudah tidak aktif dan banyak dijadikan tujuan pendakian para pencinta alam. Wah, sekarang saya udah ada di Gunung Api Purba Ngelanggeran dan ini merupakan kawasan ekowisata yang sudah terdaftar di UNESCO. Dan satu lagi, ini sudah merupakan kawasan geosite atau geopark. Sekarang lihat nih, saya udah punya tiketnya. Gimana kalau kita langsung masuk aja dan lihat keindahan yang ada di dalam. Perjalanan menapaki Gunung Api Purba memang tidak mudah. Butuh fisik yang prima untuk mendaki Gunung Api Purba ini. Kita lanjut kawasan apa lagi Pak? Kita udah mau sampai separuhnya dari menuju ke
pos 1. Ada lagi lorong sempit Mas yang bisa dilalui untuk satu orang. Oh gitu. Mana ini pos 1? Bentar lagi pos 1, ayo semangat. Oh, belum pos 1. Selain medan yang curam, jalur pendakian Gunung Purba penuh dengan bebatuan. Tentu, kita harus ekstra hati-hati dan mematuhi aturan yang ada. Berat sekali pemirsa, saya harus naik ke sini. Ini menggunakan tali karena bebatuan yang saya lewati ini memang cukup terjal supaya saya bisa sampai ke sana tuh di atas puncak Gunung Langgran. Untuk memudahkan para pendaki maupun wisatawan, pihak pengelola sampai harus membuat tangga-tangga khusus untuk naik. Untuk naik ke atas memang harus naik ini nih, tangga yang dibuat dari potongan-potongan kayu. Ini membuktikan ya pemirsa kalau ternyata memang di kawasan Gunung Api Ngelanggrang ini masih asri sekali, bahkan jalannya pun memang tidak dibuat seperti inilah, sempit, gelap, tapi selalu asik. Lanjut lagi. Selama perjalanan menjelajah Gunung Api Purba, saya takjub dengan keberadaan batuan-batuan besar yang terbentuk secara alami. Nah ini kan kalau dari teksturnya juga pecahan-pecahan gini ya. Ini dari batuan apa kok bisa terbentuk jadi Kalau seperti ini? ini jenisnya batuan andesit vulkanik Mas, karena jenis lahar yang membeku. Jadi, karena kalau batuan andesit vulkanik itu khasnya itu ada tantan-tantan seperti yang kita lalui ini, ya, seperti ini juga. Iya. Kemungkinan waktu meletus dia menghimpit lumpur. Oh, jadi menghimpit lumpur. Iya, karena lumpur terbawa panas mungkin akhirnya terendam air kan, dia lama-lama akan Oh iya. Hancur. Akhirnya Betul. terbuka seperti ini menjadi jalan untuk kita gunakan menuju ke pusat. Oh. Dan, Jadi memang tempat ini atau ruang kita jalan ini sudah alami. Betul sekali. Kecuali dari ininya. Kalau dari Jadi, jalanan tampaknya kalau gimana? Cuman ini kita nata batu aja. Batunya juga dari sini. Oh gitu. Jadi nggak datangnya dari luar. Memang lumayan sulit jalur pendakian Gunung Purba Ngelanggeran ini. Apalagi buat yang jarang ikut pendakian. Ini sempit banget pemirsa ya. Karena memang seperti yang tadi Pak Ari bilang, jarak atau ruas jalan di sini tuh dibentuk secara alami. Jadi bukan dibentuk oleh manusia, hanya batuannya saja itu ditumpuk dan bukan dipahat. Akhirnya sampai juga saya di puncak Gunung Purba. Wah, pemandangannya di sini benar-benar indah. Rasanya puas bisa sampai di puncak Gunung Purba. Setelah perjalanan dari bawah yang cukup curam dan menegangkan. Baik Pak, kita kan udah ada di atas atau sudah di puncak Gunung Purba Ngelanggeran ya Pak ya. Pak, ini sebenarnya sudah ditemukan sejak kapan Pak? Kalau ini sudah ada sejak ribuan tahun atau mungkin jutaan tahun yang lalu ya. Oh jadi sebenarnya berasal dari mana Gunung Ngelanggeran ini asalnya? Kalau awalnya dulu di dasar air laut Mas. Kemudian karena saat itu meletus, karena usia sudah ribuan atau jutaan tahun dia akan terangkat perlahan. Karena seiring usia yang sudah puluhan atau jutaan tahun yang lalu dia terangkat akhirnya menjadi perbukitan seperti ini.
Saya merasa sangat beruntung bisa melihat sisa-sisa keindahan Gunung Api Purba dari puncak tertinggi. Setelah ini, petualangan akan saya lanjutkan lagi ke spot lain yang lebih seru. Masih dari kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta tentunya. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan mengajak Anda merasakan tegangnya menuruni Goa Jomblang sambil menikmati kesenian topeng khas Gunung Kidul. Menyusuri Gunung Kidul memang tidak ada habisnya. Ada saja tempat-tempat menarik dan unik untuk dikunjungi. Salah satunya yang akan saya datangi, yaitu Goa Jomblang. Goa yang satu ini memang cukup berbeda dengan goa-goa lainnya. Karena keunikannya, Goa Jomblang tidak hanya diminati oleh wisatawan lokal, tapi 80% pengunjungnya ternyata berasal dari mancanegara loh pemirsa. Halo, saya sekarang sudah sampai di area Goa Jomblang dan barusan saya selesai untuk registrasi. Nah, saya akan trekking dulu kurang lebih selama 3 menit supaya bisa sampai langsung ke Goa Jomblang. Ikut ini. Beruntung, hari ini cuaca cukup cerah, membuat saya tidak sabar menikmati sinar matahari dari dalam Goa Jomblang nanti. Sekarang saya sudah sampai persis di mulut Goa Jomblang. Ternyata cukup menantang pemirsa untuk bisa mencapai ke dalam Goa Jomblang. Mas, Ya. halo Mas. Halo. Ini kalau mau ke bawah, mau turun ke Goa Jomblang, emang harus satu-satunya jalan dari sini Mas? Ya, satu-satunya jalan itu dari sini, Hmm. terus naiknya juga dari sini. Oh gitu. Nah kalau pakai tali kayak gitu Mas, Iya. ya kan? Turunnya berapa dalam kedalamannya? Nanti itu kita turun sekitar 60 meter ke dalam. Nah, terus nanti setelah turun kita menyusuri lagi gua itu sekitar 200 meter lagi ke area gua yang ada cahayanya itu. Oke, nah kalau kita turunnya kan pakai tali, Ya. itu aman atau gimana Mas? Atau keamanannya seperti apa? Dijamin aman, soalnya satu tali itu mampu menopang berat 1 ton. Jadi kita gunakan 2 tali nanti itu, jadinya 2 ton. 2 ton. Nah, Ya. kalau untuk ke bawah itu nanti pakai tali, itu apakah ditarik atau kayak gimana sistemnya Mas? Kalau sistemnya itu manual cutter. Mm-mm. Jadi nanti itu kita itu turunnya dikerek itu pakai tali. Iya. Ada juga pengaman, terus untuk naiknya nanti kita itu ditarik warga lokal sini. Tiket masuk ke Goa Jomblang terbilang cukup mahal, di mana per orang harus merogoh kocek sebesar Rp500.000. Tentunya ini berkaitan erat dengan peralatan untuk menjamin keamanan pengunjung. Lalu untuk kalau sistem keamanan yang harus kita pakai apa aja Mas? Kita itu wajib memakai full body harness, helm sama sepatu boot. Oke, kenapa kok harus pakai ini? Pakai sepatu boot sama ini? Nanti kan pakai sepatu boot kan areanya itu agak berlumpur, agak dalam. Terus untuk helm itu yang pasti untuk keselamatan, soalnya itu banyak batu-batuan di atas kita nanti. Sama full body harness ini untuk kita turun dan naik. Oke, kalau gitu bantuin saya pakai ya Mas ya. Siap. Goa Jomblang memang tergolong unik dengan bentuknya yang vertikal, cukup memancing adrenalin bagi pengunjung yang ingin masuk ke dalam Goa Jomblang. Itulah kenapa saya pun diharuskan menggunakan sejumlah alat keselamatan. Peralatan wajib keselamatan sudah terpasang. Waktunya saya masuk Goa Jomblang. Waduh, ternyata untuk ke bawah emang dalam banget ya pemirsa. Ini perut lumayan geli nih, tapi nggak apa-apa ya.
Karena saya pengen lihat pemandangan yang ada di Goa Jomblang. Katanya indah banget kalau lagi siang kayak gini. Aduh, nggak apa-apa lah. Langsung aja turun. Nggak sabar, kita deg-degan bareng. Rasanya cukup tegang waktu saya menuruni Goa Jomblang. Namun bagi Anda penyuka tantangan, tentu ini menjadi tujuan wisata yang sesuai. Proses menuruni Goa Jomblang terbilang singkat dan tidak perlu khawatir karena setiap pengunjung akan ditemani oleh satu orang pendamping. Nah, saya barusan turun dari atas ke bawah ini di tempatnya di Goa Jomblang. Nggak sia-sia, saya deg-degan, perut saya geli. Ternyata pemandangan di sini emang indah banget, masih asri. Nggak ada asap di sini pemirsa. Aduh, udahlah gimana kalau kita explore lagi ya Goa Jomblang. Ikutin saya. Setelah tiba di dasar goa, saya langsung terpesona dengan pemandangan yang saya lihat di sini. Di sekitar saya ada berbagai jenis tanaman vegetasi yang rindang dan sejuk. Melanjutkan perjalanan ke dalam Goa Jomblang, saya pun dibuat makin takjub dengan lorong gua yang dipenuhi stalaktit dan stalagmit. Di sini juga ada aliran sungai yang cukup deras. Tidak hanya pemandangan gua yang menakjubkan, ada satu spot yang menjadi favorit di Goa Jomblang. Tepatnya di Luweng Grubuk. Di sini kita akan melihat apa yang biasa disebut dengan cahaya surga. Saya di pusatnya, ini adalah di pusat Goa Jomblang. Yang dicari-cari apa ini? Cahaya surga atau cahaya surga yang ada di Goa Grubuk. Emang indah banget cahayanya. Kita bagai melihat cahaya dari surga beneran ya. Kayak ada malaikat gitu di belakang. Dan memang di sini sudah terdengar suara air dari bawah. Dan satu lagi, memang di sini udaranya lembab, dingin. Dan memang untuk bernafas kayaknya lebih sulit ya, karena udara di sini memang lembab. Cahaya masuk ke dalam gua dan sinarnya jatuh tepat di flowstone. Pemandangan yang saya lihat benar-benar membuat terpana. Cahaya matahari yang jatuh sangat pas dengan kondisi gua yang gelap gulita. Apalagi kondisi cuaca di luar juga sedang cerah, sehingga saya benar-benar mendapatkan momen yang tepat. Hari ini saya beruntung sekali, kenapa? Karena memang di antara jam 10 sampai jam 12 siang, ini cahaya lagi bagus-bagusnya, ada batu, terus ada turunan tetesan-tetesan air, jadi kayak indah banget. Goa Jomblang ternyata tidak hanya ramai didatangi wisatawan untuk berwisata. Bahkan ada yang sengaja berkunjung ke Goa Jomblang untuk membuat foto prewedding yang memorable. Halo Mas, wah habis prewedding nih. Iya. Di situ ya preweddingnya? Iya. Fotonya. Bagus nggak fotonya? Bagus. Masnya kenapa kok pilih tempat ini Goa Jomblang ini untuk jadi tempat preweddingnya? Karena cahayanya bagus. Kayaknya bagus. Iya. Di tempat lain kan nggak ada. Oh iya, tahu tempat ini dari mana? Dari googling sih awalnya. Awalnya googling. Oh, oke. Karena memang cari cahaya yang bagus ya. Thank you Mas ya. Mari. Setelah puas menikmati keindahan Goa Jomblang, akhirnya saya kembali naik lagi ke atas. Setelah tadi saya dari bawah menyusuri Goa Jomblang ini, memang ternyata pemandangannya bagus sekali. Di dalam juga memang bisa melihat cahaya surga seperti yang orang-orang bilang. Ditambah lagi, ini adalah merupakan spot foto terbaik di Jogja nih.
Ada yang unik saat para wisatawan ditarik untuk naik ke atas. Ternyata proses menaikkan pengunjung dari dalam Gua Jomblang dilakukan secara manual, alias ditarik beramai-ramai oleh warga menggunakan tali. Saya pun jadi ikutan mencoba menarik wisatawan bersama warga. Nah, itu tadi pemirsa, pengalaman saya menyusuri Goa Jomblang. Ada deg-degannya, ada tegang-tegang dikit, tapi akhirnya seru dan takjub dengan pemandangan di dalam. Wah, benar-benar pengalaman tak terlupakan pemirsa. Gimana? Ada inspirasi apa lagi nih kira-kira kalau ke Goa Jomblang? Selanjutnya saya masih akan berpetualang dengan spot yang memacu adrenalin. Tujuan saya berikutnya masih berbau gua nih pemirsa. Tapi kali ini gua yang akan saya datangi benar-benar berair. Wah, pasti pada penasaran ya. Makanya ikutin saya terus buat lihat yang seru-seru. Nah, tadi setelah selesai dari Gua Jomblang, ternyata Gunung Kidul ini banyak banget tempat-tempat wisata yang menarik. Kali ini saya akan ke Cave Tubing Kali Suci dan basah-basahan. Di sana saya akan naik ban dan akan menyusuri Sungai Kali Suci. Nah, seperti apa keseruannya? Ikutin saya. Wisata susur Sungai Cave Tubing Kali Suci memang sangat cocok bagi penggemar wisata ekstrim. Wisata ini kian digemari, terlebih keberadaan gua berair yang bisa dijadikan kegiatan susur sungai terbilang sangat terbatas nih pemirsa. Bahkan nih infonya, kegiatan susur sungai Kali Suci baru pertama kali dikembangkan di Indonesia. Atau bisa dibilang lokasi gua tempat aktivitas susur sungai sangat terbatas. Keren gak tuh pemirsa? Nah, sebelum kita memulai aktivitas susur sungai, kita wajib nih menggunakan pakaian dan peralatan khusus demi keselamatan. Nah, Mas Heri, Ya, sebetulnya untuk cave tubing di Kali Suci ini itu sejak kapan Mas adanya? 2009 ini pertama kali di Indonesia untuk cave tubing itu 2009 di Kali Suci ini. Sini nomor 3 di dunia selain New Zealand sama di Meksiko. Wow, berarti pasti akan ramai banget dan banyak pengunjung yang peminat ke sini. Nah, paling ramai nih Mas, biasanya di hari-hari apa? Di sini paling ramai adalah pas weekend. Nah, Pas weekend sama pas libur panjang seperti itu. menyusuri Goa Kali Suci sambil menggunakan pelampung diselingi arus air yang deras menjadi kenikmatan tersendiri bagi para pencari adrenalin. Saat menyusuri Sungai Kali Suci, pengunjung akan ditemani oleh 2 orang pendamping. Nah, saat ini saya sedang menyusuri sungai yang ada di Goa Kali Suci, pas di dalam Goa Kali Suci. Jadi saat saya masih ada di tengah Goa tadi, lampu tidak boleh dinyalakan. Kenapa? Karena takutnya akan mengganggu kelelawar yang ada di atas itu. Karena di atas saat itu banyak sekali kelelawar. Jadi kalau bisa kita nyalakan, itu akan mengganggu mereka dan mereka akan berterbangan dan mengganggu kita. Saya lanjut lagi. Seru dan airnya bersih. Wisata Cave Tubing Kali Suci semakin digemari.
bukan hanya wisatawan dalam negeri, namun juga mancanegara. Kira-kira mereka tahu cave tubing Kali Suci ini dari mana ya? Kenapa juga rela jauh-jauh datang ke sini? Apa sih daya tariknya? Langsung aja deh, kita tanya-tanya ke salah satu pengunjung yang ada di sini nih. Mas, kenalan dulu siapa namanya? Alvin, Oke, Mas Alvin. Mas Alvin dari mana, Mas? kita dari Jakarta. Dari Jakarta. Mas, tahu cave tubing di Kali Suci ini dari mana? Aku tuh pergi sama temen-temenku tuh dari, sebenarnya yang mencetus itu salah satu temanku. Dia tahu dari sosmed gitu lah, kayak sosmed TikTok kali ya. Iya. Oke. Nah, kenapa kok memilih cave tubing di Kali Suci ini? Di antara kan pasti di sosial media banyak tempat lain, tapi kenapa kok memilih ini? Sebenarnya kita tahu tuh beberapa di masa yang belum itu, kan. Beberapa dari kita tuh udah pernah. Dan ini nih yang banyak yang belum pernah, jadi ya sekalian lah coba. Oke lah, setelah merasakan tadi experience-nya dan kesannya seperti apa nih? Kesannya ya kayak lebih relaxing aja sih, karena kan ini nggak terlalu berat, terus kayak lagi mendung juga, adem, ya lebih nyantai-nyantai aja sih, nggak terlalu berat, jadi lebih ke rasa tenang aja gitu. Selesai basah-basahan nih pemirsa. Biarpun basah, tapi rasanya happy banget. Susur Sungai Kali Suci benar-benar menawarkan sensasi menantang sekaligus menenangkan. Habis ini kita bakal datangi tempat yang menyenangkan. Kali ini waktunya kita sedikit santai. Ikuti terus petualangan saya di Gunung Kidul. Kali ini saya bakal ajak Anda untuk rileks sejenak, menikmati keindahan seni tari dan seni topeng di Desa Bobung. Di daerah ini memang sangat dikenal dengan seni topengnya yang luar biasa. Nah, sekarang ini saya lagi ada di Desa Bobung dan kebetulan memang terkenal sama tarian topengnya. Yang bisa dilihat lagi adalah Mbak sama Masnya ini jago banget narinya. Saya pengen tahu lebih dalam lagi sejarahnya seperti apa. Ayo, saya mau tanya-tanya. Desa Bobung merupakan desa wisata yang awalnya gemar melakukan pertunjukan tari topeng. Tariannya sendiri memang benar-benar indah, perpaduan gerakan yang dinamis dan gemulai. Tarian ini juga didukung kostum yang bertema kesatria. Untuk menggunakan kostum tari, penari harus mengenakan berlapis kain dan atribut tari. Masnya mau ikut latihan ya? Oh, boleh Mbak? Boleh, mari. Oh iya. Saya senang sekali diberi kesempatan untuk belajar tari topeng ini pemirsa. Tapi memang tidak semudah yang saya bayangkan. Gerakan tari harus mengikuti ritme jalan cerita yang digambarkan dalam tarian bertema perang ini. Membutuhkan gerakan badan yang kuat sekaligus lembut. Dibutuhkan latihan tubuh yang tidak sebentar untuk bisa menguasai tarian ini. Mbak Muar, tadi kan saya udah nyobain nari tarian topeng. Ternyata susah sekali. Tapi yang pengen saya tahu, itu gerakan apa sebetulnya? Itu gerakan mau perangan. Nah itu kan sebenarnya Panji, saya itu Panji. Nah kakak saya ini adalah klononya. Nah itu permusuhan. Nah itu tadi mau perang. Nah itu ada sabetan, ada tancep, ada gitu perangan gitu. Ya itu tariannya kayak macam gitu kalau perangan. Oke, jadi itu adalah perangan, itu pertengkaran gitu ya. Lagi berkelahi lah, seperti itu. Nah, tapi sebetulnya kalau melihat tarian seperti itu kan tadi bagus banget. Nah, minat dari masyarakat atau mungkin anak-anak muda nih khususnya, itu seperti apa sekarang tarian topeng? Ini sementara yang menari itu, yang tertarik itu anak-anak, regenerasi anak-anak. Itu saya tarik, tapi
nggak langsung ke tari topengnya, dari kreasi dulu, nanti Oke. saya giring ke klasiknya. Oh, gitu Ya. kalau gitu. Terima kasih ya, Mas Pur, Mbak Mur. Saya mau lanjut lagi. Setelah menikmati tarian topeng, saya pun jadi tertarik juga untuk mempelajari seni topengnya. Wah, jadi nggak sabar nih, mau ikutan melukis topeng batik. Yuk, ikutin saya. Mbak, Mas, terima kasih ya udah diajarin. Oh iya, sama-sama Mas. Siap, saya mau cari topeng dulu di atas. Ya, duluan ya, Mas, Mbak. Seiring waktu, kehadiran topeng tidak lagi diproduksi hanya sebagai atribut menari, tapi juga banyak diminati untuk dijadikan souvenir. Topeng-topeng ini benar-benar membuat saya terkesima. Siapa namanya? Cakil. Cakil. Iya, cakil. Ya, Ya, ini jadi terkenal ini. ya, jadi topeng itu kita tidak asal membuat. Ada pemesan-pemesan yang menghendaki, oh saya minta dibuatkan yang ciri khasnya Yogyakarta misalnya. Nah, ini ada perbedaan di antara ira-iraan. Ira-ira itu kok. Ira-ira itu atas. mahkota atas. Kalau yang motif-motif Surakarta, ciri khas Surakarta itu cenderung datar. Tapi kalau di Jogja itu cenderung lengkung. Tidak sampai di sini ketertarikan saya dengan topeng. Saya pun minta kepada Pak Jiman, seorang seniman topeng, untuk diantar ke lokasi pembuatan topeng batik. Ternyata ya pemirsa, bukan cuma narinya aja yang susah, bikin topengnya juga susah banget. Ini yang paling mahal bisa sampai 3,5 juta. Dan cara ngamplasnya saya diajarin sama bapak tadi harus satu arah. Jadi kayak gini. Kalau yang atas ya, yang bawah ini harus satu arah. Terus kalau yang atasnya juga satu arah juga. Nah, biar apa? Biar ininya halus dan juga teksturnya bagus. Dan yang ke hidung juga ke depan juga. Tuh, seperti ini. Ya, inilah prosesnya, semuanya handmade. Tidak pakai mesin, tenaga manusia semuanya. Nah, ini tempat pembatikan topeng, yang topeng untuk souvenir. Nah, ini pembatik saya. Langsung saja, saya minta izin untuk ikut melukis topeng batik. Sebelum dilukis, topeng-topeng ini harus dipahat terlebih dahulu. Memang, untuk membatik topeng tidak bisa instan pemirsa. Saya sendiri sangat kesulitan nih pemirsa, melukis topeng batik ini. Wah, ternyata membatik topeng itu tidak semudah yang terlihat. Apalagi untuk orang-orang yang tidak berjiwa seni seperti saya. Nah, memang sebetulnya yang luar biasa adalah saya kagum sama para pengrajin topeng yang ada di sini. Kayak mbaknya ini bisa membuat topeng sebagus itu. Bayangkan coba, dari kayu yang sebongkahan kayu lalu dibuat seperti ini, sedemikian rupa. Jadi punya nilai ekonomis yang tinggi dan akhirnya bisa membantu perekonomian warga yang ada di sini. Ya saya berharap sih ya, semoga topeng-topeng seperti ini bisa dikembangkan terus dan distribusikan mungkin ke luar negeri juga sehingga bisa membantu perekonomian warga yang ada di sini. Hasil karya para perajin topeng di sini memang tidak main-main. Selain dikerjakan langsung dengan tangan, keahlian dan jiwa seni yang dimiliki perajin di sini sangat mempengaruhi hasil karya yang didapat. Semoga karya seni topeng ini bisa mendunia. Selain bisa membangkitkan perekonomian warga lokal, tentunya akan membuat bangga kita sebagai warga negara Indonesia melalui hasil karya seni topeng yang indah. Sudah puas berpetualang menyusuri tempat-tempat yang menantang adrenalin?
gak lengkap rasanya kalau belum menikmati kuliner khas Gunung Kidul. Apalagi perut saya sudah mulai terasa nih, lapar pemirsa. Gunung Kidul emang luar biasa. Saya tadi sudah selesai naik ke gunung, terus juga main air dan tari topeng. Emang luar biasa dan sangat menyenangkan. Dan sekarang waktunya untuk kita makan, mengisi perut. Nah, salah satu kuliner khas Gunung Kidul adalah tiwul. Gimana kalau misalnya kita cari tiwul? Karena itu merupakan salah satu kuliner khas dari Gunung Kidul. Gimana kalau misalnya kita sekarang cari tiwulnya? Ada satu makanan khas Gunung Kidul yang sangat terkenal di sini. Apalagi kalau bukan tiwul. Permisi Mbak, halo. Mbak ini mau ngapain? Ini aku mau buat tiwul sama wedang pon-pon. Oh gitu, boleh nggak? Buat tiwul, boleh nggak aku bantuin? Boleh banget dong. Oke lah. Ternyata untuk bahan pembuat tiwulnya sendiri cukup mudah dan simpel. Nah, Mbak, untuk membuat tiwul itu butuh bahan-bahannya apa aja? Ya, untuk membuat tiwul itu bahan-bahannya yang paling utama adalah tepung gaplek, Mas. Tepung gaplek, Ya, tepung gaplek. dari singkong. Oh, dari singkong. Mana itu tepung gapleknya? Ini tepung gapleknya. Oh, ini. Ya, tepung gaplek. Oke, terus apa lagi selain tepung gaplek yang diperlukan? Untuk tiwul cukup tepung gaplek sih, Mas, sama air. Sama air, oke. Proses pembuatan tiwul juga cukup mudah pemirsa. Mas, ini jadi nih adonannya. Sekarang waktunya kita masak. Masak di situ ya, Mbak? Iya. Oke, saya yang bawa ya, Mbak. Ya. Pertama, adonan gaplek yang sudah dicampur air dikukus di dalam dandang hingga berubah warna. Coba lagi. Kita buka ya. Wah, ini udah mateng, Sudah Mas. mateng ini? Iya, warnanya udah berubah jadi coklat, udah mateng. Oh, jadi kalau matang itu jadi warna yang putih, sekarang jadi coklat Iya, ya? bener banget. Setelah matang, tiwul nggak langsung dimakan begitu saja pemirsa, tapi disantap dengan lauk pauk lainnya. Ini nih yang bikin saya makin lapar. Ini udah jadi ya, Mbak? Ya, udah jadi, Mas. Oh. Tinggal siap makan. Wah, siap kalau gitu. Kalau gitu saya tunggu di atas ya, Mbak. Kita makan bareng ya. Oke, tapi saya bikinin minuman yang spesial. Apa itu? Wedang empon-empon. Wedang empon-empon dari apa itu, Mbak? Wedang empon-empon itu terbuat dari ini bahan-bahannya. Ada gula aren. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Ini dia, tiwul yang disajikan dengan lauk pauk dan minuman tradisional, wedang empon-empon. Wah, lu Mbak, akhirnya ditunggu-tunggu datang. Apa ini? Ini tadi wedang empon. Wedang empon-emponnya. Oke. Tadi kita goreng. Oke, boleh. Terima kasih Mbak Tias. Ini langsung saya cobain ya. Terima kasih Mbak. Rasa dari tiwul ini, pemirsa, memang rasanya akan lebih kering jika dibandingkan dengan nasi. Dan juga butiran-butirannya itu lebih kecil. Sehingga dimakan, itu tetap ada kekenyalannya, tapi dia tidak terlalu lembut. Dan dari rasanya yang lebih tawar dibandingkan nasi, ini sangat cocok jika kita menggunakan lauk-lauk seperti oseng-oseng seperti ini yang memang bumbunya itu sangat pekat, lalu juga dengan tahu bacem ataupun tempe goreng. Ini memang enak sekali. Jadi jangan lupa kalau ke Gunung Kidul harus makan tiwul. Kayaknya makan tiwul sendirian kurang asik. Gimana kalau saya gabung sama pengunjung lain? Saya juga jadi penasaran, kira-kira apa ya
pendapat pengunjung tentang tiwul. Kayaknya di tempat secantik ini dan makanan seenak ini, ditambah lagi porsinya kan banyak nih pemirsa. Kalau saya makan sendiri, kayaknya nggak asik. Gimana kalau saya cari temen ya? Wah, di belakang tuh kayaknya ada pengunjung yang makan tiwul juga. Gimana kalau saya ngajak atau gabung sama mereka ya? Nah, ini ada pengunjung keluarga. Kira-kira boleh nggak ya saya ikut gabung? Permisi Pak, Ibu, lagi makan tiwul ya? Iya. Saya boleh gabung nggak? Boleh, Makan- silakan, silakan. Oke, permisi. Boleh kenalan siapa namanya Pak? Pak Henry. Pak Henry, Ibu. Ibu Loli. Nah, Bapak sama Ibu memang sering makan tiwul di sini? Iya, sering sekali. Oke, kalau boleh tahu dari mana nih asalnya? Dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul? Iya. Emang favoritnya makan di sini? Iya, favoritnya makan di sini karena lengkap, makanan tradisional dan tentunya makanan ada tiwulnya. Oh, ya kenapa kok suka makan tiwul, Pak? Ya, ya memang tiwul ini dulu makanan tradisional, makanan pokok sebelum ada beras. Nah, sebelum ada beras, jadi orang tua, nenek, kakek kita ini makanan pokok sehari-hari makan tiwul dan memang nikmat. Gitu. Memang nikmat dan enak. Iya, iya. Biasanya favoritnya tiwul itu dipasangkan sama apa? Lauknya? Kalau saya suka dengan ada sayur nangka nih, sayur kori dengan kulit melinjo, ya kan, ada tempe garit, ya kan, tempe khas di Gunung Kidul, sama tahu, basem, ikan asin. Nah. Oke, kalau gitu kita langsung makan. Yo, ayo nih sudah. Tidak terasa pemirsa, kita sampai di akhir petualangan saya di Gunung Kidul. Keindahan alam yang terbentuk secara natural, seni budaya yang unik, hingga kuliner yang kaya cita rasa menunjukkan betapa kayanya negeri kita. Saya bakal kangen terus nih dengan Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi pemirsa, ayo kita jaga dan lestarikan terus kekayaan Indonesia baik berupa alam, kuliner, dan seni budaya tentunya. Keragaman kuliner dan juga budaya di Gunung Kidul terbalut cantik dan juga indah oleh kekayaan alamnya. Dan tentu saja di Indonesia masih banyak lagi tempat-tempat dan juga alam yang belum kita eksplor yang tentu saja tidak kalah cantik dengan Gunung Kidul. Saya Anton Pradana dan juga tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. I love you, Indonesia.